History of CV, Aristo Makmur, Part 2. Kemudian strategi dari CV Aristo Makmur sendiri itu bagaimana sih Pak? Itu CV Aristo sendiri itu strateginya untuk menghadapi tantangan saat ini ya. Itu kan kita karena eranya digital ya. Betul, era digital. Eranya digital, kita coba memfokuskan di digitalisasi. Mau itu marketing, itu konten-konten kita, semuanya kita lebih ke digital. Jadi zamannya sekarang eranya era digital, anak-anak semua sekarang dunia itu istilahnya ada di genggaman tangan. Semua bisa diakses dari handphone. Semua bisa diakses dari handphone. Bener, mau lihat apa, mau tahu apa, ada di situ. Dan ke depan, generasi-generasi yang akan datang, yang sekarang mungkin masih sekolah, yang sekarang masih kecil, ke depan pasti akan lebih digital lagi. Itu kita menyesuaikan di situ tantangannya, strateginya seperti itu tadi. Kita dari media sosial dulu ya kita. Media sosial banyak kok, website juga kita main di situ, menyesuaikan dengan digitalisasi itu sendiri. Pokoknya lebih main ke website kayak gitu ya Pak, dari kita lebih ke era digitalnya. Ya. Karena kita mengikuti perkembangan zaman juga yang sekarang era digitalnya makin luar biasa berkembang ini. Nah, itu kalau zaman saya dulu orang itu main HP terus kan diketawain gitu. Ya. Orang itu nge-tag video terus itu jadi apa ya, lucu gitu kelihatannya. Iya, sekarang betul. kan enggak gitu. Kalau sekarang nggak main HP nggak asik gitu. Enggak gitu ya, terlalu sering, terlalu banyak juga nggak bagus. Iya, benar, nggak tapi bagus. Memang zamannya seperti ini gitu. Jadi manusia-manusia pendatang lebih digital lagi, mungkin lebih banyak lagi penggunaan media-media sosial, media-media digital. Kemudian kalau untuk perkembangan kedepannya untuk pabrik sendiri bagaimana Pak? Oke, kalau untuk Aristo ini sudah melewati beberapa zaman ya, jadi perusahaan kita ini. Kalau untuk pengembangan kita di sini selain yang ada ini kan ada obat tradisional itu herbal itu, ada kosmetik juga. Kita juga di OT sendiri kita mengembangkan beberapa produk berbentuk pil, ada pil untuk pegelinu. Di pil pegelinu itu ya kalau orang habis aktivitas berat pasti kan ada capek. Jadi ramuan kita itu fungsinya untuk memperlancar peredaran darah supaya pegel-pegelnya harapannya dengan lancar peredaran darahnya jadi mereda. Jadi itu. Ada pil pegelinu, ada pil nafsu makan, ada juga pil wanita. Tentu saja kapsul dan pil beda ya. Oke, iya benar. Kalau perbedaannya sendiri dari apa Pak? Kalau kapsul itu ekstrak yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Kalau pil ekstrak itu sendiri kita bulatkan, dibentuk bulat sehingga mudah dikonsumsi. Iya betul. Karena kalau kapsul itu bentuknya lebih besar ya. Iya. Kadang nggak bisa, ada yang mungkin tidak bisa mengonsumsi kapsul itu, makanya kita coba untuk buat pil yang lebih kecil. Gitu. Ya, ada plus ada minusnya, tapi sama-sama bagus semua. Kalau pil kan ada orang itu sugesti itu pakai pil gitu, pakai pil itu lebih kelihatannya lebih asli gitu kan. Ini nggak pakai cangkang. Oh iya betul. Gitu. Nah, tapi ada juga orang yang pakai kapsul aja gitu, kapsul lebih steril. Ya sama aja semua, kita kan tergantung dengan persepsinya. Setelah OT itu pil tadi kan
ada pengembangan detail. Kalau untuk kosmetik kita selalu riset produk-produk terbaru, zat aktif terbaru, perkembangannya seperti apa. Kita kembangkan di situ, kita ciptakan produk baru. Kalau enggak gitu, konsumen pergi. Iya, betul. Selain OT, NA kosmetik itu tadi, kita juga mengembangkan ini mulai masuk ke MD. MD itu makanan jahat. Makanan itu istilah aja kalau di BPOM. MD itu kalau yang kita izinkan itu ada bumbu masakan, ada sirup, nah, kita ada produk sirup juga, terus ada juga ready to drink. Ready to drink itu jadi kayak Kolagen gitu ya Pak? Kolagen drink ya, iya, betul. Kolagen drink. Minuman kopi kayak gitu namanya ready to drink. Ya. Ada juga permen, karena ada sedikit bocoran ya ini. Iya, kita banyak banget dapat bocoran ini. Bocoran sedikit ini. Jadi permen itu kan bisa dimasuki bahan-bahan herbal supaya ada manfaatnya untuk manusia. Misalkan nanti seperti permen cacing itu kan permen anak yang rasanya enak, iya, tapi ada juga manfaatnya gitu kan untuk mengobati cacingan gitu. Nah, jadi permen-permen seperti itu kita buat nanti. Karena kita juga ada resepnya yang turun-temurun tadi, jadi sudah terbukti pasti itu. Iya, betul. Pasti bermanfaat bekasnya. Kita dapat bocoran banyak produk coming soon yang akan dikeluarkan dari Karsul Makmur sendiri ya Pak. Bumbu, kalau bumbu juga ada bumbu itu bumbu masakan. Kalau sekarang itu zamannya orang itu banyak yang obesitas, kita nanti depan buat bumbu-bumbu yang rendah gula, itu rendah kalori, yang jadi kalau masak untuk diet itu tetap aman. Iya. Dan bumbu itu juga ada sirup. Di sirup itu kan perkembangannya sekarang juga permintaan sirup itu kan tinggi, sirup tradisional. Ya. Jadi lebih ke tradisional ya Pak? Ya. Nilai-nilai tradisi kita pertahankan. Ya. Karena kita lebih digarisbawahi untuk herbal. Kembali lagi untuk herbal. Oke. Kemudian bagaimana sih Pak pabrik beradaptasi dengan regulasi atau peraturan yang sering berubah-ubah di instansi ini, industri ini? Ya sebenarnya itu jadi problem tapi juga tantangan buat kita. Kita nggak boleh nyerah di situ. Jadi kadang itu memang aturan itu selalu berubah. Iya betul. Nah, bisa dibilang hitungan bulan itu sudah berubah, kadang malah nggak bulan ya berubah terus aturan. Gitu. Tapi di sini itu nggak mematahkan semangat kita untuk tetap maju. Iya, mau nggak mau kita menyesuaikan aja. Kita perubahan itu seperti apa aturan itu? Perubahan itu seperti apa? Kita serap informasi sebanyak mungkin. Jadi nggak ada istilahnya kita nggak ada kata tidak tahu tentang aturan itu. Baru nanti kita komunikasikan ke customer kita bahwa memang ada perubahan. Jangan sampai nanti customer itu istilahnya, wah ini gimana sih kok maklon di Aristo kok lama banget, ini kok sampai 1 tahun, ini sampai 8 bulan, ini sampai 9 bulan, 10 bulan, kok lama banget, ini gimana kok kak ini kak? Enggak, kalau kita di Aristo setiap ada proses apapun, perubahan itu, mau perubahan, mau proses seperti apa, pasti kita komunikasikan. Ya, betul. Kita akan langsung sampaikan ke customer ya. Betul, CS kita itu selalu siap untuk memberikan informasi terbaik, terupdate. Jadi buat customer ya, mohon maaf ini kalau misalnya CS agak ribeti dan rewel itu ya memang fungsi kami seperti itu. Kami memang memberikan yang terbaik. Itu jadi bukan berarti wah ini kok kabari terus gini kok lama ya, memang seperti itu gitu. Memang berubah-ubah.
Jadi kalau memang pengen tahu seperti apa, bisa mengikuti perubahan itu di websitenya Badan POM. Ya betul. Karena kan kadang kita juga nggak tahu kebijakan dari atasnya bagaimana dan ini berubah lama gitu. Jadi ya harus bersabar. Sabar lah gitu ya, sabar aja lah gitu ya. Iya. Walaupun prosesnya lama, tapi insya Allah kalau di Aristo nanti produk udah jadi dipakai nggak akan mengecewakan. Ya, itu pasti. Oke, kemudian apakah ada peningkatan minat pada produk berkhasiat bahan alami di CV Aristo Makmur sendiri, Pak? Oke, saya mau sedikit cerita lagi. Ya. Sedikit tapi banyak ya. Dari tadi sedikit terus Kita tapi banyak cerita gitu hari ya. ini. Oke, jadi kita di sini sebenarnya punya alat ya, namanya alat yang cukup canggih juga. Ada alat untuk mengekstrak bahan-bahan alam. Jadi istilahnya bahan alam itu 1 kuintal itu kita bisa proses, kita ambil ekstrak jadi 10 kilo. Tuh. Kita bisa dari 10 kilo itu kita bisa, karena udah sarinya aja itu manfaatnya, khasiatnya. Katakanlah ini sambiloto gitu. Sambiloto kan kalau diminum langsung pahit ya. Jadi 1 kuintal itu kita bisa rubah jadi ekstrak kering 10 kilo semalam. 10 kilo. Alat itu tidak semua perusahaan punya. Ya. Kalaupun punya, kualitas ekstraknya belum tentu sebagus kita. Itu perlu teman-teman ketahui. Jadi, dan proses yang kita standarkan, SOP yang kita buat itu sudah terbukti. Jadi ya enggak istilahnya ya enggak asal lah kita membuat sebuah produk.